Oke, halo semua, selamat datang lagi di channel gua. Di video ini gua akan ngebahas penyebab kenapa channel kalian itu bisa sepi, dan ini juga menjawab pertanyaan kalian terkait kayak, Mas, gua kan udah ngembangin CEO nih dengan baik dan benar, gua udah kayak riset kata kunci dan tag, tapi kenapa ya channel gua tuh masih bisa sepi gitu, terus masih masih nggak bisa berkembang gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, sebenarnya kalau gue ditanya kayak gini tuh agak susah gitu gue jawabnya. Kenapa? Karena penyebab channel kalian itu bisa sepi hanya kalian sendiri yang bisa melihatnya di mana, yaitu di data analisis gitu. Jadi kalau kalian cuma ngasih gue link channel YouTube kalian doang suruh tinjau, itu sebenarnya gue ngejawabnya itu ya mungkin cuma bisa 30% aja gitu. 30% bisa membantu, tapi kalau misalnya di data analisis gue bisa membantunya lebih banyak gitu. Nah, di video ini gue akan menjelaskan bagaimana sih cara kita itu untuk membaca data analisis YouTube kita agar channel kita itu bisa berkembang pesat. Nah, sebelum masuk lebih dalam, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue harap kalian subscribe channel ini. Kenapa? Karena gue akan terus mengupload video untuk membantu kalian dalam berkembang dan berkarya di YouTube. Yang awalnya menjadi YouTuber pemula menjadi YouTuber yang profesional. Oke guys, langsung kita mulai aja videonya. Oke, jadi kalau permisalan untuk di data analisis, gue tahu nih, banyakan YouTuber itu hanya tahu terkait ini aja, subscriber, view, jam tayang, dan dolar doang kan. Nah, pasti kalian tuh kalau disuruh pelajarin data analisis tuh ada sebagian yang mau, ada sebagian yang nggak mau gitu, karena ngelihat data tuh agak ribet. Nah, tapi di sini gue akan ngebahasnya dengan cara yang mudah dimengerti banyak orang gitu. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian ya. Oke, langsung kita masuk aja guys ke data analisis channel gue. Nah guys, jadi caranya pertama kalian tuh masuk ke YouTube Studio, habis itu kalian klik analisis, habis itu kalian klik jangkauan. Nah, di sini adalah hal yang sangat penting banget nih buat kalian pelajari untuk mengembangkan channel kalian dan agar channel kalian itu nggak sepi dan kalian tuh tahu penyebab channel kalian itu sepi dan nggak berkembang tuh apa gitu. Jadi semua itu terekam di data analisis YouTube Studio gitu. Nah, pertama gue akan menjelaskan dulu ya guys. Jadi di sini kan ini kan 28 hari nih. Biar lebih enak gue bikin jadi 90 hari aja. Nah, jadi pertama gue akan menjelaskan tentang tayangan. Nah, bedanya apa sih tayangan dan penayangan? Nah, jadi tayangan adalah di mana YouTube itu menampilkan video, menampilkan thumbnail kalian ke YouTube orang lain guys. Nah, misalnya ini adalah video gua nih. Nah, jadi video gua tuh ditampilin di sini sama YouTube gitu. Nah, itu namanya tayangan guys. Nah, kalau permisalan video gua ini ada yang ngeklik, nanti rasio klik tayang gua atau CTR gua itu naik cuy. Nah, tapi kalau nggak ada yang ngeklik, itu akan turun gitu. Jadi semakin banyak tayangannya, maka CTR kita akan semakin turun guys gitu. Jadi kalau kalian punya pertanyaan gimana sih Mas bisa dapat tayangan tuh sampai bisa dapat 6 juta tayang gitu. Nah, itu alasannya akan gue bahas di jenis sumber traffic ya, karena itu adalah hal yang sangat penting banget guys. Jadi ini berhubungan banget, semua itu benar-benar berhubungan, tapi gue akan jelasin dulu ya. Jadi kalau untuk tayangan, kalau misalnya tayangan kalian itu masih di sini tulisannya masih 100 ribuan, nah kalau bisa CTR kalian, rasio klik tayang kalian itu harus bisa di atas 10%, kalau bisa sih 20% guys gitu. Jadi cara ningkatin CTR tuh gimana sih Mas? Jadi cara ningkatin CTR itu pertama kalian itu harus bikin thumbnail yang bagus guys gitu. Jadi kalian tuh harus bikin thumbnail yang bagus. Kenapa harus thumbnail yang bagus? Karena kalau kalian tuh bikin thumbnail yang bagus dan sedikit clickbait, orang akan ngeklik video kalian gitu. Kalau orang itu ngeklik video kalian, maka YouTube itu akan terus merekomendasikan video kalian tuh ke orang-orang gitu. Nah, kalau kalian nanya, Mas, kan tayangan lu udah 6 juta nih. Nah, itu lu gimana sih Mas cara bisa CTR lu nanti bisa di atas 5%? Hal yang harus lu lakuin tuh apa Mas? Nah, kalau kalian nanya gua atau kondisi kalian dengan jumlah tayangan segini, yang harus kalian lakukan adalah, ini kalau gue pribadi ya, yang gue lakuin adalah gua ngubah semua thumbnail gua tuh menjadi satu tema guys. Kalian lihat di sini. Nah, ini kan thumbnail gua biru semua nih. Nah, kesalahan gua adalah yang sebelumnya itu gua nggak bikin satu tema gitu, kayak tema-temanya nggak ada fontnya, nggak jelas dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kalian lihat YouTuber lain, banyakan sih mereka tuh bikinnya pada satu tema, YouTuber besar tuh pada satu tema, atau kalau nggak satu tema tuh tulisannya tuh mirip-mirip guys, jenis fontnya tuh yang dipakai mirip gitu. Jadi orang lihatnya tuh lebih enak gitu, lebih rapi lah untuk channel kalian gitu. Nah, kalau kesalahan gua tuh bener-bener nggak rapi, berantakan banget gitu. Nah, itu CTR tuh bener-bener mempengaruhi banget
biar channel kalian tuh direkomendasikan terus gitu sama YouTube. Nah, CTR. Nah, yang kedua adalah judul pun juga kayak gitu. Jadi judul dan thumbnail itu benar-benar benar-benar berhubungan banget untuk meningkatkan CTR kalian gitu. Baru ntar sisanya tuh kayak tag video, deskripsi dan lain-lain sebagainya. Nah, gua harap kalian tuh udah tahu ya tentang tayangan dan rasio klik tayang. Sekarang gua jelasin tentang penayangan. Nah, penayangan itu maksudnya jumlah dalam, ini kan gue dalam 90 hari ya, jadi jumlah orang yang nonton video kalian dalam waktu 90 hari guys gitu. Jadi ini tuh bisa kalian setting nih mau berapa lama gitu, tapi biar enak gue bikinnya 90 hari aja. Jadi gue dalam 90 hari atau 3 bulan orang tuh nonton video gue tuh ada 435.000 orang gitu guys. Nah, di sini penonton unik tuh maksudnya apa sih? Jadi penonton unik tuh begini, misalnya orang tuh nonton video gue yang ini nih. Nah, habis itu pas dia nonton, nih misalnya dia nonton video gue yang ini, nah pas dia nonton dia klik lagi video gue yang ini. Nah itu kalau di YouTube itu masuknya penonton unik guys. Seingat gue ya itu masuknya penonton unik gitu. Jadi dia nonton video kita tuh lebih dari sekali gitu, penonton unik. Sebenarnya faktor banyak sih untuk penonton unik, tapi untuk simpelnya kayak gitu. Nah sekarang kita balik lagi nih guys, kita balik lagi ke sini. Jenis sumber traffic itu yang sangat-sangat penting banget buat kalian bermain di YouTube. Di sini gue akan jelasin dulu ya selengkapnya. Ntar abis itu gue kasih tau yang paling bagus itu yang mana. Pertama gue akan menjelaskan tentang fitur jelajah. Jadi gini guys, untuk fitur jelajah itu maksudnya apa sih? Jadi fitur jelajah adalah permisalan kalian tuh buka YouTube guys. Nah kalian buka YouTube gini. Nah, tahu-tahu di sini kalian nemu video gua nih. Nah, itu maksudnya YouTube itu merekomendasikan video gua tuh di beranda utama YouTube kalian kayak gitu. Jadi fitur jelajah tuh kayak gitu. Nah, kedua penelusuran YouTube. Penelusuran YouTube tuh maksudnya gimana sih? Jadi permisalan gini guys. Misalnya kalian itu mau nyari video nih, misalnya video ini aja ya, biar gampang gue bikin kayak ini aja. Nah, permisalan kalian tuh mau cari video musik monetisasi nih, misalnya channel musik monetisasi. Nah, itu kan ntar di sini ada video gua. Nah, itu namanya, kalau kalian klik video gua, ntar tuh masuknya ke penelusuran YouTube guys. Jadi kayak gitu untuk penelusuran YouTube. Nah, terus mana lagi? Rekomendasi video. Nah, rekomendasi video tuh di mana maksudnya? Jadi misalnya lu klik video gua nih guys. Nah, nanti di kanan-kanan sini tuh ada video gua gitu. Nah, itu namanya masuk rekomendasi video gitu. Kalau bukan di sini, ada di akhir video nih ya. Nih misalnya di sini nih, ini kan bukan video gua nih. Nah, itu dia itu dimasukin ke rekomendasi video gitu sama YouTube. Jadi kalau misalnya kalian klik video ini, nanti orang yang nonton video ini itu akan masuk ke rekomendasi video guys gitu. Nah, terus gue masuk ke halaman channel. Permisalan kalian buka channel gua nih ya. Nih Lutfi A. Nih, halaman channel tuh kayak gini guys. Misalnya kalian tuh klik video gue di sini, nah itu masuknya ke halaman channel gitu. Nih kayak gini semua tuh masuk ke halaman channel. Nah, sekarang gue masuk ke eksternal. Nah, eksternal tuh apa sih? Eksternal adalah fitur di luar YouTube gitu. Jadi permisalan nih, kalian tuh nge-share video kalian tuh di Facebook nih. Terus ada orang nonton video kalian di Facebook, maka orang itu ntar masuknya itu ke eksternal gitu. Di Facebook, di WhatsApp, atau di Google Search pun sekarang kayak gitu ya. Yang gue baru tahu tuh dulu tuh Google Search, kalau kalian buka Google terus kalian nyari video nyari kata kunci apa gitu, misalnya cara menambah subscriber, terus nongol video gitu tuh masuknya dulu tuh seingat gue di penelusuran YouTube, tapi sekarang udah dibikin beda gitu. Jadi kalau Google Search dan lain-lain tuh masuknya di eksternal, seingat gue sih sekarang ya. Nah, sekarang gue bahas lagi tentang fitur YouTube lainnya. Fitur YouTube lainnya tuh apa sih? Itu adalah fitur yang jarang diketahui nama orang ya. Sebenarnya gue juga nggak pernah lihat sih, tapi kalau kata-kata orang ya itu fitur YouTube lainnya tuh contohnya kayak YouTube Remote atau kayak youtube.com/tv dan lain sebagainya gitu. Kartu dan anotasi. Nah, kartu dan anotasi itu apa sih? Jadi permisalan gini guys. Nih kayak gini nih. Nih misalnya kalian nonton video gue nih, terus kan biasanya gue kan bilang kayak gini kan. Nah, kalau kalian mau pengen tahu info lebih lanjut, kalian klik di atas ya. Nah, klik di atas tuh maksudnya yang ini nih guys, nih kayak gini nih. Jadi ntar kalau kalian klik video ini, nah itu masuknya ke kartu dan anotasi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus halaman playlist yang gue tahu ya, halaman playlist tuh misalnya kalau kalian klik video ini klik channel gue, habis itu kalian klik playlist. Nah, ntar kalian klik salah satu playlist di sini, maka nanti ini masuk ke halaman playlist. Dan yang kedua terus selanjutnya adalah langsung atau tidak diketahui.
langsung atau tidak diketahui. Maksudnya gimana? Permisalan, bentar gue buka notepad biar gampang. Nah jadi permisalan nih. Nah kayak gini. Permisal jadi YouTube itu nggak tahu kalian tuh dapat link video gua tuh dari mana gitu. Tahu-tahu kalian itu udah tahu link video gua, terus kalian langsung paste di YouTube kayak gini. Nah kayak gitu. Jadinya YouTube itu kan kayak nggak tahu nih ini orang dapat dari mana linknya nih gitu. Jadinya itu masuknya ke langsung atau tidak diketahui gitu sama YouTube. Nah selanjutnya adalah playlist. Yang gua tahu ya playlist itu misalnya gini guys. Misalnya ada YouTuber lain nih atau orang lain gitu, dia tuh bikin kayak sebuah playlist, isinya tuh kayak misalnya cara menjadi YouTuber. Nah itu tuh dia masukin semua video-video orang gitu. Nah termasuk di dalam situ ada video gue. Nanti kalau ada orang yang nonton video gue di playlistnya dia, itu akan masuk ke playlist gitu. Nah selanjutnya adalah notifikasi. Notifikasi itu maksudnya apa? Itu adalah yang lonceng guys. Jadi permisalan gue upload video nih, terus kan ada, kalian kan dikabarin tuh sama YouTube kalau kalian yang aktifin lonceng. Nah itu maka kalau kalian masuk nonton video gue dari situ, itu masuknya ke notifikasi. Selanjutnya adalah layar akhir. Layar akhir tuh maksudnya gimana? Misalnya kalian udah nonton video gue nih sampai habis guys. Nah kayak gini, ada nggak ya gue? Apa gue nggak taruh ya? Ntar ya gue cari channel YouTuber lain. Biasanya YouTuber tuh masukin layar akhir. Nih gue coba ya. Nah kayak gini nih. Sorry. Nah layar akhir tuh maksudnya kayak gini guys. Nah jadi dia tuh masukin dua ini gitu. Dia tuh masukin dua videonya gitu di channelnya dia. Di akhir video channelnya dia, jadi dia masukin dua videonya dia gitu. Ini tuh masuknya ke layar akhir. Jadi kalau gua klik video ini, gua akan masuknya ke layar akhir gitu. Nah kesimpulannya, jadi yang paling bagus yang mana nih mas untuk sumber jenis trafficnya? Yang paling bagus adalah yang pertama fitur jelajah guys. Itu udah nggak bisa ditawar. Fitur jelajah tuh kayak YouTube tuh bener-bener rekomendasiin video kalian gitu ke orang lain gitu. Jadi kalian buka youtube.com atau ada video gua gitu. Nah itu fitur jelajah tuh bener-bener bagus banget. Caranya gimana? Ntar gua kasih tahu ya untuk fitur jelajah lebih detailnya gimana. Nah kedua penelusuran YouTube. Itu tuh kayak yang cara yang bisa ningkatin penelusuran YouTube adalah dari tag video kalian dan dari deskripsi video kalian juga gitu guys. Jadi kalian dalam mengupload video tuh kalian harus benar-benar riset kata kunci untuk tagnya guys gitu. Jadi kalau orang misalnya kalian upload video cara memasak ikan lele, kalian tuh upload video judulnya tuh cara memasak ikan lele renyah, gurih dan tanpa tepung misalnya. Terus orang nulisnya cara masak ikan lele tanpa tepung. Nah, atau dia nemu video kalian. Nah, itu masuknya di penelusuran gitu. Jadi kalian tuh harus bener-bener bagus banget bikin tag video kalian gitu. Soalnya itu penting banget. Hal yang bagus lainnya adalah rekomendasi video. Pokoknya rekomendasi video itu juga penting guys. Misalnya kalian tuh habis nonton video gua nih, tonton ntar di kanannya itu ada video orang lain tapi yang membahas YouTube juga. Nah, itu kalau kalian klik tuh masuk ke rekomendasi video dan itu juga hal yang penting banget. Jadi menurut gua dalam berkarya di YouTube, kalau kalian udah bisa dapetin 3 ini, itu subscriber kalian, views kalian tuh akan meningkat dengan tajam gitu guys. Nah, kebanyakan YouTuber pemula tuh masuknya ke eksternal gitu. Tapi sekarang sih eksternal udah gabung sih ya sama Google Search gitu. Mungkin di sini gue juga masuk banyak eksternal karena masuk Google Search nih. Dan jadinya untuk eksternal kebanyakan orang itu YouTuber pemula tuh dia tuh nge-share link videonya tuh di Facebook atau di WhatsApp gitu misalnya ya. Dia nge-share di Facebook atau di WhatsApp. Makanya pas orang ngeklik videonya itu lewat WhatsApp tuh masuknya ke eksternal. Nah, YouTuber pemula tuh kebanyakan di eksternal gitu. Nah, tapi kalau saran gua, usahakan kalian tuh dapat 3 ini guys, 3 rekomendasi yang ini. Ntar gua akan jelasin ya gimana cara ningkatin video kalian. Nah, sekarang gua bahas tentang segitiga kebalik. Jadi segitiga kebalik itu maksudnya apa? Pertama gua jawab tayangan. Tayangan itu yang gua jelasin tadi. Jadi ini kan ada persenan nih, 52%. Jadi semakin ini besar guys, itu semakin YouTube tuh YouTube itu kayak sayang banget gitu sama channel kalian. Kalau ini semakin besar tuh YouTube semakin sayang gitu sama channel kalian. Maka YouTube tuh akan terus merekomendasikan channel kalian tuh ke orang-orang gitu. Kayak kalian nonton video apa, atau kayak kalian nonton video YouTuber lain, atau ntar ada video gua, kalian buka youtube.com, atau ada video gua ditampilin thumbnailnya sama YouTube. Nah, itu semakin ini besar, maka itu semakin sayang gitu sama kalian guys. Nah, jadi kalau udah di atas, seingat gua kalau di atas 30-40% tuh udah bagus banget gitu. Nah, rasio klik tayang gitu. Jadi rasio klik tayang yang gue bilang tadi, thumbnail kalian tuh harus bagus gitu. Penayangan dari ini ya kalian udah tahu tadi. Rata-rata durasi tonton. Yang gue tahu ya guys, selama gue bermain di YouTube, semakin besar rata-rata durasi tonton kalian, maka itu semakin bagus gitu. Nah, biasanya kalau yang bagus itu di atas 3 menit tuh bagus banget guys. 4 menit pun juga udah keren banget.
5 menit, 6 menit, 7 menit tuh wah itu emang udah super gila, itu udah bagusnya bagus banget guys. Jadi kayak gitu. Semakin besar durasi tonton video kalian, maka YouTube tuh semakin kayak semangat gitu buat promosiin video kalian gitu. Selanjutnya sumber traffic. Nah, sumber traffic dari playlist. Jadi gua kasih tahu ya guys, untuk playlist itu banyak kan YouTuber pemula itu dia itu nggak mentingin tentang playlist, kayak dia bodo amatan gitu sama playlist, padahal playlist itu bener-bener penting banget gitu. Nah, kalian bisa lihat nih guys playlist gua, misalkan video gua kan udah banyak banget nih, misalnya kan gua kan punya 61 video, apalagi kalau orang yang punya 200 video, misalnya ada subscriber baru nih, dia tuh pengen nonton video di channel kalian tapi dia bingung kan, kayak gue harus nonton video yang mana dulu ya. Jadinya orang itu nontonnya tuh biasanya kebanyakan tuh lewat playlist gitu. Jadi dia klik playlist, habis itu dia cari nih kira-kira yang sesuai apa ya. Misalnya gue gue adalah orang lain, terus gue tuh pengen nonton channel Lutfi A, tapi gue pengen lihat dia ngomongin Eropa. Nah, jadi gue klik playlistnya dia Living in Europe. Atau gue tuh benar-benar YouTuber yang pemula banget, nggak ngerti apa-apa gitu tentang YouTube, gue kliknya itu khusus YouTuber pemula. Atau misalnya gue tuh pengen belajar SEO, gue kliknya di sini gitu. Maksudnya playlist itu bener-bener bagus banget guys gitu. Jadi playlist tuh ngebantu channel kalian itu untuk lebih berkembang gitu, untuk mendapatkan banyak views dan lain sebagainya. Jadi kalian tuh jangan pernah abaikan fitur playlist gitu, itu penting banget. Nah, yang paling penting selanjutnya adalah ini yang kunci alasan kenapa channel kalian bisa sepi, dan kira-kira tuh kalian itu untuk biar bisa lebih berkembang itu kuncinya gimana ya? Di sini adalah di sumber traffic penelusuran YouTube guys. Jadi untuk sumber traffic video yang disarankan sih menurut gue kurang penting ya, tapi yang paling penting adalah penelusuran YouTube. Coba kita bahas ya. Nah guys, di sini kalian bisa lihat nih guys. Jadi penelusuran YouTube kalian, YouTube itu merekomendasikan tuh yang paling pertama adalah konten YouTube untuk pemula. Kalau di channel gue, jadi gimana? Jadi orang itu kalau di penelusuran YouTube, kalau dia nulis konten untuk YouTube pemula, maka dia tuh akan menemukan video gue guys. Jadi itu adalah alasan kenapa kalau gue upload video tentang rekomendasi konten, maka viewsnya akan tinggi gitu. Kalian lihat deh, di sini ada gue ngomongin tentang rekomendasi konten tuh dapat views 39.000, dan itu akan terus naik gitu dibandingin dengan views gue yang lain. Coba kita lihat views gue yang lain nih, cara membuat channel di luar negeri 16.000, cara mudah agar kita muncul di pencarian cuma 4.000 gitu loh. Nah, setahu gue dulu tuh gue juga pernah upload tentang rekomendasi konten ya. Kita lihat rekomendasi konten. Nah, kalian lihat deh rekomendasi konten gue di sini dapatnya 30.000 gitu. Jadi di channel Lutfi gue ini, kalau gue pengen lebih berkembang, gue itu harus upload tentang topik yang ini nih guys, konten untuk YouTuber pemula atau konten YouTube untuk pemula. Jadi gue tuh harus bener-bener banyak upload video ini gitu, biar channel gue itu cepet banget berkembangnya gitu. Jadi kalau permisalan kalian ngomongin tentang motor nih, terus kalian yang warna biru ini, kotak biru ini tulisannya adalah cara gimana naik motor yang baik dan benar gitu kan. Misalnya tulisannya pencariannya kayak gitu. Nah, kalian tuh harus upload hal-hal yang kayak gitu terus guys gitu, biar channel kalian tuh bisa lebih berkembang cepat gitu. Nah, pertama gue yang ini, yang kedua YouTuber pemula. YouTuber pemula tuh maknanya luas gitu, kayak gue bisa ngomongin apa aja. Tapi jadi gue bisa ngomongin apa aja asalkan judul gue, kata kunci gue tuh gue nulisnya YouTuber pemula gitu. Komunitas YouTuber pemula, terus cara membuat thumbnail, cara menjadi YouTuber pemula, jadi YouTuber pemula, konten yang menarik gitu. Jadi kalau gue mau cepet naik itu gue tuh pertama harus ngomongin konten YouTube untuk pemula. Gue juga harus ngomongin tentang thumbnail, karena banyak banget disaranin sama YouTube untuk masalah thumbnail. Jadi kayak gitu guys. Jadi saran gue, untuk mengatasi channel kalian yang sepi, kalian itu harus bikin video sesuai yang disaranin sama YouTube guys. Dan jangan lupa, misalnya gue udah bikin konten tentang ini nih, konten tentang konten tips untuk YouTuber pemula, misalnya rekomendasi konten lah gitu, jadi kayak rekomendasi konten, gue harus copy ini juga, copy kata kunci ini ke video yang rekomendasi konten itu guys, itu biar lebih ke trigger gitulah ibaratnya. Jadi kayak gitu. Nah, permisalan kalau kalian tuh punya pertanyaan nih, kayak Mas, gue mau nanya dong, ini kan gue kan ngomongin motor nih, channel gue ngomongin motor, tapi gue pengen ganti konten Mas, gue tuh pengen ngomongin tentang mobil gitu, atau gue pengen ngomongin tentang bercocok tanam lah, biar kayak Jo gitu ya, kayak ngomongin bercocok tanam, itu bisa nggak sih Mas? Kalau gue ngubah konten gitu, jawabannya bisa, tapi agak susah dan butuh proses guys. Jadi kayak gitu.
kalian bisa perhatiin nih guys, gue kan sekarang kan ngomongin tentang YouTube ya, tapi kan dulu banget pas gue pertama kali berkarya di YouTube sampai gue nyentuh 15.000 subscriber, seingat gue itu gue ngomongin tentang Eropa gitu. Jadinya pas gue lagi udah ngomongin YouTube terus gue ngebahas konten tentang Eropa, maka views gue anjlok. Kalian bisa lihat 1.600 gitu pas gue ngomongin tentang Eropa lagi. Jadi kayak gitu. Padahal dulu kalau gue ngomongin Eropa tuh gue bisa dapat views 38.000, 36.000 dan sebagainya. Jadi kayak gitu guys. Jadi kalau kalian tuh pengen ganti konten dari misalnya kayak gue nih, dari konten tips YouTube menjadi konten bahas tentang Eropa, bisa nggak sih? Bisa, tapi gue butuh waktu lama. Lamanya gimana ya? Minimal tuh gue harus upload sekitar 10 sampai bukan 10 sih, kayak 20 video gitu loh. 20 video ngomongin tentang Eropa gitu, baru channel gue tuh bisa naik lagi. Tapi itu butuh proses yang lama gitu. Mungkin ya 2 bulan 3 bulan baru channel gue bisa naik lagi gitu. Soalnya YouTube itu udah ngelihat channel gue tuh kayak, Lutfi, channel kamu adalah channel tentang tutorial YouTube gitu, kamu jangan ganti konten gitu, karena YouTube itu udah ngebacanya kayak gitu. Kalian bisa lihat kata kuncinya di sini, itu YouTube udah benar-benar ngeliat channel gue tuh channel tutorial YouTube gitu. Kalau gue ganti konten maka YouTube tuh akan bingung gitu. Jadi dan YouTube tuh nggak akan merekomendasikan video gue untuk sementara waktu gitu sampai konten gue tuh jelas. Nah jadi kayak gitu guys, untuk mengatasi masalah channel kalian itu sepi guys. Satu hal yang gak kalah penting lagi guys, dalam membuat sebuah video kita itu harus bisa ngelihat datanya. Kalau misalnya video yang akan kita buat itu kira-kira peminatnya rame atau sepi ya, itu tuh ntar kita lihatnya bisa dari search volume. Nah mungkin video selanjutnya gue akan ngebahas ya tentang search volume, dan gue akan bikin playlist lagi. Gue akan bikin banyak video tentang cara menjadi YouTuber di tahun 2021 ini gitu, karena soalnya banyak banget guys perubahan-perubahan di YouTube di tahun 2020 dan di tahun 2021 gitu. Jadinya gue harus bikin video lagi cara bermain di YouTube dari nol sampai bisa dimonetisasi dan bahkan sampai bisa dapat puluhan ribu subscriber untuk tahun 2021. Dan gue akan harus bikin kayak gitu karena untuk ngebantu kalian gitu, karena YouTube itu yang video-video yang gue buat tuh tahun 2020 itu udah mulai ketinggalan zaman gitu karena perubahan YouTube gitu. Jadi gue harus bikin video lagi dan gue akan bikin playlist lagi yang baru. Dan juga karena banyak banget YouTuber pemula yang baru belajar bermain YouTube di tahun 2021 ini guys. Jadi kayak gitu. Nah, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis saja di komen. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka, dan jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dan ingin membantu teman kalian dalam berkembang dan berkarya di YouTube. Oke, dadah semua.